Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gemper Apis. Pada video kali ini kita akan menangani masalah keluhan yang umum terjadi ya teman-teman, di mana performa mesin berkurang ya tenaganya. Setelah itu BBM menjadi boros dan juga part-part yang lain akan mudah aus. Seiring berjalannya waktu, kekurangan-kekurangan itu akan didapatkan di setiap mobil ya. Bahkan mobil dengan teknologi terbaru pun semakin hari semakin lama-kelamaan performanya akan semakin turun. Di sisi lain kita juga harus mempertahankan performa mesin itu, tenaganya dari segi akselerasi dan lain sebagainya itu harus kita pertahankan supaya bagaimana performanya itu terjaga. Oke, di sini mungkin kita akan memberikan tips-tipsnya ya, sedikit tips-tips yang mungkin bisa jadi teman-teman lakukan sendiri ya, mengenai cara menjaga agar performa mesin tetap oke, tetap prima ya teman-teman. Ini di Avanza ataupun Xenia ya, ataupun mobil-mobil yang lain, mobil yang keluaran yang terbaru sekalipun harus kita jaga performanya. Kalau mungkin untuk meningkatkan performa mungkin nggak akan bisa ya teman-teman, karena pabrikannya sudah disetting sedemikian rupa untuk akselerasi dan juga horsepower-nya. Akan tetapi menjaga, merawat supaya performanya bertahan itu susah luar biasa ya teman-teman. Ini mungkin suka duka pengalaman teman-teman mengenai perawatan mobil mungkin berbeda ya ceritanya ya. Banyak pengalaman-pengalaman yang lain yang mungkin berbeda satu sama lainnya. Oke, pada video kali ini kita akan mencoba memberikan tips ya. Salah satunya adalah selalu untuk memperhatikan kebersihan dari filter udaranya ya teman-teman. Ini sangat wajib karena jika ini kotor maka akan berdampak ke yang lain. Karena sebagaimana ketahui filter udara itu sangat vital dalam pembakaran ya. Jadi ketika filter udaranya kotor maka udara akan tersumbat ke dalam throttle body terbatasnya, dan ketika itu terjadi maka pembakaran pun akan didominasi dengan kelebihan bahan bakar walaupun tenaganya oke. Nah, maka di sini udara dan bensin BBM itu harus tepat, harus seimbang sehingga pembakarannya pun sempurna. Kalau terjadi seperti itu, pembakaran menggunakan BBM-nya lebih banyak, maka throttle body ataupun di cylinder head akan terjadi kerak ya, seperti itu, karena lebih banyak BBM-nya yang terbakar. Kalau keraknya banyak maka itu akan memicu oli untuk cepat hitam ya. Oli akan cepat kotor. Kalau olinya itu kotor juga akan menyumbat dari filter olinya. Kalau filter olinya tersumbat juga maka pompa olinya pun akan berkurang. Dan itu efeknya domino ya teman-teman. Hanya kita kurang memperhatikan filter udaranya. Oke, kita cek dulu filter udaranya ya. Oke. Ini salah kaprah dalam merawat filter udara bisa turun mesin ya teman-teman. Oke, ini hal sepele yang wajib mungkin teman-teman lakukan. Ini untuk filter udaranya ya, ini udah kotor sekali ya. Ini cara cek bersih ya ini. Oke, kita simpan aja di situ. Ini ya untuk filter udaranya, kita cek. Kita cek ya, ini masih tidak terlalu kotor sebenarnya karena bagian dalam. Coba kita tengok, kita lihat bagian luar. Jadi udara masuk dari sini, tersedot maka tersaring di dalam sini. Wah, ini udah kotor ya teman-teman nih, sudah menghitam, warnanya sudah berubah. Kita langsung saja, daripada berisiko berefek kemana-mana, kita akan langsung saja untuk mengganti ya ini, karena ini sudah pernah saya bersihkan tapi berbulu ya, ini sudah berbulu. Kalau sudah berbulu begini kita lebih baik kita ganti saja. Oke, kita bersihkan juga di area sini supaya jangan sampai ada debu-debu yang ikut nempel ke sini. Jika udara yang ke sini minim masuknya ya, sementara perintah untuk akselerasi tinggi, maka otomatis bensin akan disemprotkan ke ruang throttle body ataupun ruang bakar secara lebih sesuai dengan permintaan dari gas, sesuai permintaan dari kecepatan. Akan tetapi di sini konsekuensinya pembakaran akan jadi tidak sempurna, bahan bakar menjadi boros, dan juga oli akan cepat menghitam ya, dan suara mesinnya pun akan kasar, dan begitu seterusnya. Filter oli pun akan cepat tersumbat, dan jika siklusnya terjadi dalam waktu lama maka lama-kelamaan akan menimbulkan overheat dan harus turun mesin. Oke, seperti itu teman-teman. Ini hanya sepele ya, hanya simple, hanya ini ya, hanya merawat ini saja. Ini sudah bisa menyelamatkan teman-teman dari overheat ataupun kerusakan-kerusakan yang lain yang diakibatkan kita kelalaian dari filter udara ini. Oke, kita akan ganti saja menggunakan filter udara yang baru. Ini ya untuk barangnya, untuk filter yang baru, filter udara yang baru. Ini untuk partnya ya. Kita Avanza atau Xenia juga sama. Oke, seperti ini. Ini masih oke. Beda sangat jauh ya nih.
ini masih bening. Oke, nanti kita akan lihat ini yang baru dan ini yang lama. Itu sangat jauh ya. Jadi teman-teman perhatikan terus untuk kebersihan dari filter udaranya. Oke. Setelah kita bersihkan untuk areal dari filter udaranya, rumahnya, housingnya ya, lalu kita masukkan seperti biasa ya. Oke, masukkan seperti biasa ya, ini masuk ya. Ini pas. Ini untuk harganya sendiri untuk daerah saya itu 56.000 ya. 56.000 untuk di daerah saya. Mungkin harganya bisa berbeda di teman-teman dengan daerah teman-teman, tergantung kualitas dan juga jauh dekatnya dari distributor. Oke, lalu kita akan tutup kembali dan kita akan tes hasilnya. Oke, kita tutup lagi ya. Oke, seperti itu ya, sudah selesai. Inilah cara sederhana ya, yaitu dengan memperhatikan dari sirkulasi udara yang masuk dalam throttle body dan ruang pembakaran. Ditambah lagi juga nih teman-teman untuk mengecek selalu ketinggian air aki ini ya. Ini salah satu upaya kita untuk merawat, menjaga agar performa aki tetap oke ya. Ini di video saya sebelumnya mengenai aki sudah ada ya, cara merawat, menambahkan. Ini tidak sembarangan ya teman-teman. Selalu minimal 3 bulan sekali atau setelah pulang dari perjalanan jauh pasti air akinya akan berkurang. Jangan sampai air akinya ya berkurang, karena jika berkurang maka akan mengakibatkan soak ya begitu. Kalau sudah soak itu walaupun diganti, dikuras, bahkan diganti air akinya, tidak akan menyimpan lagi secara lama ya. Ini menangani aki sudah ada di video kita sebelumnya. Yang selanjutnya adalah untuk mengecek ketinggian kualitas dari minyak rem nih ya. Nih, untuk cara mengeceknya juga sudah ada di video kami. Dan selanjutnya ada untuk air radiator ya. Periksa tiap bulan sekali ataupun seminggu sekali ya minimal ya, sebelum kita akan jalan. Kita periksa apakah di sini ada tetesan air ya. Ada tetesan air di sekitar sini, di sekitar tutup radiator, di sekitar pinggir-pinggirnya ini, apakah ada tetesan air. Dan jika air radiator teman-teman berwarna hijau, nah di sini kalau misalkan ada tetesan air berwarna hijau, berarti itu bukan air hujan atau bukan air sisa dari cuci mobil, tapi air dari radiator. Harus teman-teman waspadai, harus teman-teman atasi. Ada juga berwarna merah ya, ini saya menggunakan air berwarna merah, air radiatornya. Jadi ketika ada tetesan, rembesan, kita langsung bisa identifikasi, bisa tangani. Kalau AC kan dari sini ya, itu tetesannya itu setiap kali kita menggunakan AC, menyalakan AC, maka air akan menetes di pipa kapiler ya, ataupun pipa pembuangan air AC ya ini. Untuk tetesan air AC warnanya jernih di bawah situ ya. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan tips sederhana ini membantu teman-teman. Jika teman-teman suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe untuk channelnya. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasinya, loncengnya, untuk mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kami. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.